Komisi 13 DPR hari ini menyidak ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sidak kali ini dilakukan untuk menelusuri peristiwa kaburnya ketujuh tahanan Rutan Salemba. DPR menilai banyak hal yang ingin dilihat langsung terkait dengan penyebab tahanan kabur dari Rutan Salemba. DPR juga ingin mengecek seperti apa daya tampung dan kelayakan standar pengamanan pelaksanaan di rutan. Sebelumnya, 7 tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar mereka yang berada di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. DPR berencana membuat panja pemasyarakatan pasca kaburnya 7 tahanan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. DPR menduga ada pihak yang membantu para napi untuk melarikan diri. Tujuh tahanan dan narapidana melarikan diri dari Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur dengan membobol teralis kamar mandi rutan dan keluar masuk melalui gorong-gorong saluran air. Peristiwa itu terjadi saat jam pergantian petugas jaga. Kanwil Hukum dan HAM menjelaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk ada tidaknya bantuan dari petugas kepada para napi yang kabur. Ada 7 orang warga binaan Rutan Kelas 1 Salemba atau Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang kabur, yang diduga tadi estimasi waktunya itu sekitar ketahuannya itu pukul 7.50 sekian menit. Itu pada saat dilakukan serah terima jaga, baru masuk ke gorong-gorong, dan gorong-gorong itu sepertinya sudah lama, sudah beberapa waktu lah terpotong, sehingga mereka itu bisa dengan lancar sampai ke pintu atau ujung gorong-gorong yang bersebelahan dengan Mitra 10. Yang dalam perjalanan ini sedang pendalaman atau penelusuran. Apakah seperti yang kami sampaikan tadi di awal, apakah ada bantuan dari pihak luar termasuk dari pihak kita. Menanggapi kasus ini, DPR berencana membentuk panitia kerja atau panja pemasyarakatan. Ketua Komisi 13, Willy Aditya menyebut panja akan dibentuk setelah mendapat masukan dari berbagai pihak atas masalah pembinaan tahanan dan narapidana. Ya, kita sudah mendengar itu dan kami sudah dalam trajektori ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan. Tapi tidak hanya dalam perspektif kapasitas ya. Kita ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif. Bagaimana panja ini lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi tentunya, karena Komisi 13 ini kan basisnya adalah reformasi hukum. DPR juga menyayangkan Lapas Kelas 1 Salemba bisa kecolongan dengan kaburnya tahanan. DPR menduga peristiwa kaburnya 7 napi ini melibatkan orang dalam atau oknum petugas lapas. Ada napi yang bisa meloloskan diri, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan seperti ini. Ya kemungkinan besar pasti ada pihak yang terlibat, baik itu dari dalam atau dari luar atau kerjasama antara dalam dan luar gitu. Karena ya kalau kita perhatikan di lembaga pemasyarakatan itu kan ya mereka tidak punya alat-alat yang bisa digunakan. Apalagi ini kan teralis besi gitu. Bagaimana mungkin bisa menjebol dengan tangan manusia biasa bisa menjebol teralis besi itu hal yang mustahil gitu. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat beserta tim reserse kriminal Polsek Cempaka Putih sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jalur pelarian ke-7 tahanan itu. Namun petugas enggan membeberkan lebih detail tentang jalur pelarian yang diduga dilalui para tahanan. Polisi juga sudah merilis identitas dan wajah ke-7 tahanan untuk mempermudah petugas dalam pencarian. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Renata, untuk saat ini bagaimana sidak yang dilakukan oleh Komisi 13 DPR dan apa saja temuan dari Komisi 13 DPR di sana? Iya Juno, yang dapat kami informasikan sampai saat ini memang sidak sudah selesai. Anggota Komisi 13 sudah bertolak dari Rutan kelas 1A Salemba. Terkait dengan apa saja yang kemudian ditemukan oleh anggota Komisi 3 seusai menyidak Rutan kelas 1A Salemba ini, tentu ada beberapa catatan. Yang pertama, disayangkan karena dari 7 orang yang berhasil kabur ini, pembagiannya ada 3 napi dan 4 tahanan yang sama-sama merupakan tahanan dari kasus narkoba. Sehingga ini yang disayangkan. Pihak anggota Komisi 13 DPR juga ini mempertanyakan kenapa ketujuh tahanan ini bisa ditahan bersama-sama, kemudian sejak kapan. Ini yang kemudian dari pihak Komisi 13 DPR sedang meminta rekaman CCTV selama seminggu untuk kemudian menelusuri jejak dari para tahanan ini bisa berada dalam satu sel yang sama. Kemudian juga dari hasil sidak ditemukan oleh anggota Komisi 13 bahwa CCTV ini tidak berfungsi di bagian belakang gedung Rutan Salemba. Namun CCTV tersebut sudah berfungsi kembali, ini sudah difungsikan kembali usai dilakukan BAP oleh pihak kepolisian. Tentu Juno, ini yang sangat disayangkan karena CCTV inilah yang bisa membantu petugas dari Rutan Salemba untuk menjaga ketertiban di dalam lapas, untuk mencegah adanya tahanan narapidana yang kabur dari rutan. Kemudian yang kami catat juga ini terkait dengan over capacity. Jadi di Rutan kelas 1A Salemba ini ternyata juga mengalami over capacity atau kelebihan tahanan yang seharusnya untuk kapasitasnya ini hanya 1.500, namun 2 kali lipat. Sampai saat ini jumlahnya 3.000 tahanan. Jadi ini juga yang menjadi catatan dari pihak Komisi 13 untuk kemudian mencarikan solusi untuk menyelesaikan isu over capacity ini. Karena kita tahu Juno dan juga saudara, isu over capacity atau kelebihan kapasitas ini bukan hal baru, ini sudah terjadi begitu lama di Indonesia. Lebih lengkapnya mengenai temuan dari Komisi 13 dalam melakukan sidak pada pagi hari tadi, mari kita dengarkan keterangan dari Ketua Komisi 13 Willy Aditya berikut ini. Quote-unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Satu, tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Iya Juno, selain itu juga tadi dalam keterangannya Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan pihak lain. Namun tentu tidak boleh berandai-andai, tidak boleh berandai-andai begitu ya Juno dan juga saudara. Masih ditunggu penyelidikan dari pihak kepolisian terkait bagaimana kemudian 7 tahanan ini bisa kabur dari Rutan Salemba. Kemudian juga Komisi 13 ini berencana untuk mengadakan rapat pimpinan terlebih dahulu. Rencananya akan diadakan hari Senin dan setelah itu baru Komisi 13 ini akan mengadakan rapat dengan mitranya yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentu ini masih berkaitan juga dengan rencana pembentukan panitia kerja pemasyarakatan seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 13 Willy Aditya bahwa ini hanyalah trigger begitu ya untuk kemudian bagaimana Komisi 13 ini akan bersama-sama berkoordinasi dengan mitra terkait untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan
lembaga pemasyarakatan. Jadi masih kita tunggu apa saja solusi yang akan digodok oleh Komisi 13, tapi yang pasti memang ini berkaitan dengan manajemen, kemudian juga dengan SOP dari lapas ataupun rutan, kemudian dari segi sumber daya manusianya atau petugas yang berjaga, karena tadi yang sudah disampaikan adanya indikasi keterlibatan pihak lain dari dalam maupun luar, kemudian juga masalah over capacity yang akhirnya membuat para petugas ini kesulitan untuk menjaga ketertiban ataupun keamanan di sekitar rutan. Demikian, Jun. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat.